Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu, tetap semangat. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada kalian semua para peserta didik baru yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Dander. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Dander. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Rendra Sustiawan. Panggil saja saya Pak Rendra. Saya mengajar mata pelajaran bimbingan konseling di sekolah SMA Negeri 1 Dander, tepatnya guru BK kelas 10 ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu pendidikan karakter. Langsung saja saya mulai. Mengapa pendidikan karakter itu penting? Mengapa? Kalian lihat ini siapa? Ini adalah Bung Karno ya, presiden pertama kita, presiden negara Indonesia. Beliau mengatakan, tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi, mutlak perlunya nation character building. Itu kata Bung Karno sekitar berapa tahun yang lalu ya, waktu zaman kemerdekaan. Jadi karakter building, pendidikan karakter itu penting menurut Bung Karno. Nah, terus ini siapa? Pak Jokowi ya, Pak Jokowi presiden kita. Nah, zaman sekarang Pak Jokowi, kalian harus tahu ya, Pak Jokowi itu punya program namanya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, berdasarkan dari statement yang dikeluarkan oleh Pak Karno tadi, Bung Karno, ditindaklanjuti juga sampai sekarang oleh Pak Jokowi. Diteruskan perjuangannya untuk merevolusi mental negara Indonesia, tepatnya bangsa Indonesia ya. Nah, Pak Jokowi itu memiliki program nawacita 9 program itu. Nah, nomor 8 adalah melakukan revolusi karakter bangsa, yang di dalamnya ada poin penguatan pendidikan karakter, itu nomor 5 itu ya. Nah, poin penguatan pendidikan karakter. Jadi penting sekali itu pendidikan karakter untuk perkembangan bangsa Indonesia. Apa itu karakter? Apa? Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi karakter individu itu berbeda-beda, tetapi arahnya semuanya akan menjadi karakter yang positif. Diharapkan seperti itu ya. Oke, lanjut. Bagaimana kondisi karakter bangsa Indonesia sekarang? Bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Karakternya, kondisinya seperti ini ya. Fakta-fakta kondisi karakter bangsa saat ini. Di gambar yang di atas itu berebut masuk stadion, yang bawah itu berebut bangku di hari pertama sekolah. Berebut bangku apa? Bangku belakang ya. Jarang anak-anak itu berebut bangku di depan. Ya, itu karakter bangsa Indonesia saat ini. Budaya mengantri itu nggak ada, kurang. Disiplin lalu lintas saja itu sopan santun. Ya, sopan santun itu sekarang juga mulai terdegradasi ya. Mulai kurang sopan santunnya anak-anak sekarang. Nah, terus mengapa kondisi tersebut terjadi? Nah, mengapa? Karena pendidikan karakter sejak dini itu kurang di Indonesia. Nah, ini ada seorang guru di Australia pernah berkata, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Itu guru di Australia berkata seperti itu. Tingkatan pendidikan di Indonesia dan Australia itu lebih tinggi di Australia loh ya. Dan guru Australia itu lebih mementingkan mengantri daripada pandai matematika. Itu gimana itu? Ya, jadi apa yang kita dapatkan, Pak? Dari pandai mengantri. Nah, banyak loh yang kita dapatkan manfaatnya dari perilaku mengantri itu. Kalau di Indonesia nggak dipedulikan ya untuk mengantri, yang penting dapat duluan,
datang belakangan langsung robot aja. Nah, itu kurang baik karakternya. Nah, di sini ada 10 poin nanti yang kita dapat ambil ketika kita melakukan kebiasaan mengantre. Yang pertama yaitu belajar manajemen waktu. Jika ingin mengantre paling depan, datang lebih awal dan persiapan lebih awal. Ya, harus datang lebih awal. Jadi kita dapat manajemen waktu. Yang kedua, belajar bersabar menunggu gilirannya tiba, terutama jika dia ada di antrean paling belakang. Itu juga karakter sabar ya. Yang ketiga, belajar menghormati hak orang lain. Yang datang lebih awal dapat giliran lebih awal dan tidak saling serobot merasa diri penting. Nggak boleh egois ya, menghormati hak orang lain. Terus belajar disiplin dan tidak menyerobot hak orang lain. Yang kelima, belajar kreatif untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantre. Nah, ini contohnya di Jepang biasanya orang akan membaca buku. Nah, kalian nggak harus baca buku, nggak bawa buku ya baca artikel di HP. Ya gitu ya, bisa belajar lewat HP. Terus belajar bersosialisasi. Sosialisasi gimana? Menyapa, mengobrol, bahkan bekerja sama dengan orang lain di antrean. Jangan diam aja ya. Karena kemampuan bersosialisasi itu juga penting dalam kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu belajar hukum sebab akibat. Belajar hukum sebab akibat ini bahwa jika datang terlambat harus menerima konsekuensinya di antrian belakang. Nggak ada datang terlambat di depan. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Harus adil. Nggak membeda-bedakan, oh saya anaknya bosnya, nggak boleh. Itu namanya karakternya nggak bagus, kurang bagus ya. Terus selanjutnya belajar hidup teratur dan kerapihan. Jadi mengantri secara teratur. Belajar memiliki rasa malu. Malulah jika ia menyerobot antrian dan hak orang lain. Kalian harus memiliki rasa malu. Ya, harus malu ketika salah. Jangan malah pede ya. Itu keliru, sangat keliru. Yang terakhir itu belajar jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Banyak Pak ya ternyata yang bisa kita pelajari dari kebiasaan mengantre. Banyak karakter yang ada di dalam aktivitas mengantre itu yang bisa kita pelajari. Nah, oke, lanjut. Penumbuhan nilai-nilai karakter utama atau utama karakter, nilai-nilainya yaitu karakter itu diadopsi ya dari ini filosofi pendidikan karakter oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan pertama di Indonesia ya. Pak Ki Hajar Dewantara itu berstatement atau berpendapat olah hati, olah raga, olah karsa, olah pikir. Nah, itu yang di dalamnya mengandung rasa religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Itu tercantum pada pasal 3 Perpres nomor 87/2017 tentang PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, itu diadopsi lalu menjadilah nilai utama, ada 5 itu. Yang pertama religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan yang terakhir integritas. Nah, itu tadi kristalisasi nilai-nilai PPK. Ya, 5 nilai utama merupakan aktualisasi dari Pancasila. Jelas itu. Karena dasar negara adalah Pancasila. Oke, 3 pilar gerakan nasional, revolusi mental, nilai-nilai kearifan lokal, dan tantangan masa depan. Penguatan 5 nilai utama karakter. Nah, 5 nilai utama karakter itu masing-masing juga memiliki memiliki istilahnya indikator-indikatornya ya. Jadi bisa dijabarkan seperti nah, di sini ya. Yang pertama yaitu karakter religius. Ya, itu terdiri dari beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, disiplin, jaga lingkungan, manfaatkan lingkungan dengan bijak, toleransi, saling menolong, saling menghormati, perbedaan keyakinan. Maksudnya toleransi juga. Di Indonesia itu banyak agama ya. Negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, bukan negara Islam ya. Kita harus saling menghargai.
pemeluk agama-agama lain di Indonesia. Yang kedua, nasionalisme. Di situ cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, taat hukum, menghargai pahlawan bangsa. Yang ketiga, kemandirian, kerja keras atau etos kerja, kreatif dan inovatif, gemar membaca, disiplin, tahan banting, pembelajar sepanjang hayat. Jadi belajar sepanjang hayat. Selama kalian masih bernafas, belajarlah ya untuk menjadi yang lebih baik. Yang keempat, gotong royong, kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas. Tentu saja komunitas yang positif ya, berorientasi pada kemaslahatan bersama. Jadi ketika kalian memikirkan atau membuat keputusan itu harus mementingkan keutamaannya, yaitu kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi ya. Dan yang terakhir, integritas, yaitu di situ ada kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran. Jadi di sini jujur, anti korupsi yang seperti tadi kebiasaan mengantre harus jujur ya. Oke, itu. Terus mengapa karakter itu perlu dan penting? Mengapa? Nah, ini dia jawabannya ya. Kondisi yang dihadapi generasi milenial abad 21, generasi kalian, yaitu apa? Industri 4.0 atau 4.0, Industrial Revolution. 35% jenis pekerjaan akan hilang pada 2025. Kenapa? Tumbuh kompetensi baru yang berbasis TIK, banyak robot. Ya, pendidikan masa depan itu banyak robot. Terus kebutuhan domestik 58 juta tambahan tenaga kerja cakap pada 2030, peningkatan daya saing SDM. Jadi kamu harus belajar sungguh-sungguh. Terus yang selanjutnya, milenial, Z-Gen, digital, native, and aktif pengguna sosial, media sosial ya. Pembelajaran cepat dan cerdas. Itu kalian harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Terakhir, globalisasi, 14,2 juta tenaga kerja cakap akan bermigrasi antar negara ASEAN. Benturan peradaban itu harus dilakukan. Karena apa? Selama ini banyak warga Indonesia yang sudah keluar negeri, TKI, TKW, tetapi belum ada, masih dibatasi yang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, nantinya akan sama, haknya sama. Jadi orang Indonesia bekerja di luar negeri, oke, orang luar negeri ya bisa bekerja di Indonesia. Makanya saingan kalian ya nggak cuma teman-teman kalian juga, tapi ada orang luar negeri juga. Yang jelas pendidikannya di luar negeri itu lebih tinggi, lebih maju daripada di Indonesia. Jadi kan tantangan kalian tuh berat. Dan pada saat itu kelak tidak hanya nilai saja yang berbicara, tetapi juga karakter. Pendidikan karakter. Nilai kalian tinggi tapi karakter kalian nggak bagus, ya akan kalah bersaing. Pastinya itu. Jadi karakter itu penting. Ya. Pendidikan masa depan tidak hanya tentang nilai yang tinggi, tetapi juga karakter yang bagus. Oke. Nah, maka dari itu jadilah generasi yang cerdas, ya. Jadilah generasi berkarakter, jadilah kekuatan Indonesia. Harus bisa. Semansada hebat, siswa Semansada karakter. Oke, terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya. Nah, materi yang tadi saya jelaskan, materi tentang pendidikan karakter bisa kalian dulu di sini. bit.ly/materi pendikar Semansada, materi pendidikan karakter ya maksudnya. Nah, itu kalian bisa download, kalian buka di aplikasi Google Chrome ya. Bisa kalian download, bisa kalian review, pelajari lagi. Nah, terus kalian mengerjakan soal yang saya berikan untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang pendidikan karakter atau materi karakter yang saya berikan tadi. Pentingnya karakter untuk bangsa dan negara kita ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah metode belajar dari rumah dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini mempengaruhi perkembangan karakter siswa? Jelaskan. Yang kedua, upaya apa saja yang harus kalian lakukan supaya dapat senantiasa mengembangkan karakter diri ke arah positif? Jelaskan ya. Nah, pertanyaan ini nanti kalian jawab online.
online juga. Kalian buka bit.ly/jawab soal pendikar Semansada, kalian buka di Google Chrome juga ya. Nanti kalian jawab lalu kalian kirim, submit. Oke. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menyimak tentang materi pendidikan karakter. Salam sehat selalu. Semansada hebat, Semansada berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.